Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur seraya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih dianugerahkan nikmat usia, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Dialah Allah juga yang menganugerahkan kepada kita nikmat iman, sehingga hati kita tergerak untuk menghadiri majelis ilmu niki. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh pengharapan, semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini di majelis ta'lim kita ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan ilmu yang mengajarkan kepada kita, sehingga terjamin dari ibadah yang kita laksanakan itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita atas dijadikannya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasalah kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena selawat juga merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga dalam kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umat beliau, yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam niki kita akan coba melanjutkan kajian kita masih dalam tema rukun salat. Dua di antaranya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan rukun salat yang ketiga. Apa itu rukun salat yang ketiga? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa arkanu salati 18 ruknan. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami. Rukun salat yang pertama yaitu niat. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Rukun salat yang kedua yaitu al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri ya, berdiri sendiri bagi yang mampu, juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rukun salat yang ketiga. Apa itu? Wa takbiratul ihrami. Takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram adalah takbir yang menjadikan segala sesuatu yang halal untuk dilakukan sebelum salat menjadi haram. Ya, takbiratul ihram. Takbir penghormatan, takbir permulaan, takbir si pertama gawe te ketika kita melaksanakan ibadah salat.
takbiratul ihram. Ya. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, berbicara tentang takbiratul ihram. Sekarang takbir niki kan kalimat takbir Allahu Akbar, ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan bagaimana posisi tangan seseorang ketika takbiratul ihram dan sebagainya, maka terlebih dahulu kita membahas tentang kalimat takbir, ya. Kalimat takbir yang digunakan ketika mengerjakan rukun salat yang ketiga ini atau takbiratul ihram niki. Ya. Ulama sepakat, ya, bahwa kalimat takbir yang digunakan ketika takbiratul ihram itu ialah kalimat Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Tidak ada jeda antara kalimat Allah dengan Akbar. Langsung Allahu Akbar. Ya. Nah, muncul pertanyaan, bolehkah kita mengganti kalimat takbir tersebut dengan kalimat-kalimat atau dengan nama-nama Allah yang lain? Maka khusus berbicara tentang mazhab Syafi'i hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Kalimat takbir Allahu Akbar yang kita gunakan dalam salat, ya, boleh menggunakan kalimat yang lain yang memiliki makna yang semisal dengan takbir tersebut. Mana contohnya? Allahul Akbar, misalkan, ya. Allahul Akbar. Nah, di sini ada perbedaannya dengan kalimat takbir yang pertama tadi. Apa perbedaannya? Adanya alif lam yang kita sebutkan dalam kalimat akbar. Allahul Akbar. Boleh enggak dengan yang seperti itu? Boleh. Dengan menambahkan lam pada kalimat akbar itu, ya, boleh. Atau misalkan menambahkan dengan nama Allah yang lain, ya, yang memiliki makna semisal dengan kalimat takbir tersebut. Contoh, Allahul Jalilu Akbar. Allahul Jalilu Akbar. Ada tambahan kalimat jalil di sana. Jalil itu maknanya agung, ya. Allahul Jalilu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i, ya, tambahan kata al-jalil, ya, yang memisahkan antara kata Allah dengan akbar ini diperbolehkan. Bukan dia Tuhan dengan orang ini karena salat kan? Tidak pernah, ya. Nah, kalaupun misalkan ada, sah takbiratul ihramnya dengan menggunakan kalimat Allahul Jalilu Akbar, ya. Nah, terkecuali kalau kalimat takbir itu, ya, diselangi dengan kata-kata yang lain yang memiliki jarak yang panjang antara Allah sama akbar itu. Misalkan pelungguh sebut semua asmaul husna di sana, ya. Waalaikumsalam. Allahul Jalilul Karim, misalkan wahidun akbar. Nah, ada jarak yang panjang antara kalimat Allah dengan akbar itu, maka tidak boleh, ya. Nah, ini contoh yang diperbolehkan di dalam kitab yang lebih besar, ya, terkait kalimat takbir Allahul Jalilu Akbar. Kalau misalkan dibalik bagaimana? Akbarullah. Kagak pendek. Kalau Allahu Akbar itu maknanya apa? Allah Maha Besar. Lamun tebalak, ya, Akbarullah. Apa maknanya? Maha Besar Allah. Kagak pendek. Ya. Akbarullah. Kalau akbarullah, maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan
kalimat akbarullah ini tidak dikatakan kalimat takbir, maka tidak boleh. Dia takanggo balak iya si mulana Allahu akbar jadi akbarullah. Ya. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Tidak boleh. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak bisa? Dengan orang yang tidak bisa bertakbir. Dia tahu mana Allahu akbar. Misalkan muallaf, dia memang tahu bahasa Arab. Dia ingin sholat, dia tahu mana Allahu akbar ini. Boleh enggak dia menggantikan dia dengan kalimat yang lain? Boleh tidak? Atau umpamanya, boleh enggak orang yang tidak bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar itu menggantinya dengan maknanya atau artinya? Ngadu bahasa Indonesia atau ngadu bahasa Sasak. Allah Maha Besar. Atau Allah si paling belik, si paling kuasa. Boleh apa tidak seperti itu? Nah, bagi orang yang tidak bisa mengucapkan kalimat takbir karena keterbatasan ilmunya, maka diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i menggantinya dengan terjemahannya. Boleh, tidak membatalkan salat. Hanya saja wajib bagi dirinya untuk tetap belajar sampai tahu. Nah, misalkan yang muallaf jama ini, ya, genta salat maghrib, nah patuna tarhim dengan ino tak ada muallaf. Anaknya gena milu salat, ya. Dia tahu apa sih gena baca Allahu Akbar, kadang lelah je dia tahu ngikutinnya. Nah, maka dalam poin seperti itu tidak mengapa dia mengganti kalimat Allahu Akbar itu dengan terjemahannya. Ya, hanya saja catatannya yang tadi itu tetap wajib belajar sampai tahu ucapan kalimat Allahu Akbar. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah terkait dengan takbir, ya, terkait dengan kalimat takbir. Ya. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sekarang setelah kita mengetahui bacaan takbir, ya, di dalam takbiratul ihram yaitu kalimat Allahu Akbar, sekarang permasalahan berikutnya ialah posisi tangan ketika kita melakukan takbiratul ihram. Artinya gerakan tangan itu seperti apa sih? Ya. Gerakan tangan itu seperti apa sih ketika kita hendak melaksanakan takbiratul ihram? Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Menurut pendapat, ya, ulama Hanafiyah, dalam hal ini juga Imam Abu Hanifah, beliau lebih memilih, ya, untuk mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Dengan posisi ibu jari di daun telinga dan ujung jari atas ini berada di atas telinga. Allahu Akbar. Ya. Ini takbirnya menurut Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi, ya. Allahu Akbar. Jadi dia tulang ukur ya pas-pas. Pokoknya perkiraan wah. Dan dia sampai dapet telinga anda Allahu Akbar. Tidak, ya. Perkiraan wah ya pas-pasnya ini berada di daun telinga dan ujung jari ini di atas, persis di atas posisi telinga begitu, ya. Dalilnya mana? Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat, ya, pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kabbara fa hadza bi ibhamaihi udunaihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat lalu takbir, beliau mengangkat kedua tangannya dan, ya, jari-jari beliau itu sejajar dengan telinga, ya. Ini dalam mazhab
Hanafi. Bagaimana mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i dan Maliki itu sama. Ya. Bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki itu disunnahkan mengangkat tangan itu sejajar dengan mangkibai. Mangkibai itu apa? Bahu, pundak. Ya. Jadi posisi tangannya itu kurang lebih Allah. Nah, ini ujung jari sejajar dengan pundak. Ya. Dengan tidak mengeraskan. Jadi tidak kerasa udah ukur dan nepas ngono. Tidak, santai aja. Lenturkan tangan. Allahu Akbar. Ya. Nah, dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan mangkibah itu ini jari, ujung jari sejajar dengan daun telinga. Ya. Lalu ini sejajar dengan bahu. Ada pendapat yang seperti itu. Ada pendapat yang ini yang sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Ya. Ini menurut pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Maliki. Dalilnya apa? Sama, seorang sahabat juga melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi, ya. Dikatakan di sini yarfa'u yadayhi hadu mankibaih idza tatahassalah. Hadis yang datang dari Ibnu Umar, ya. Beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram, ketika salat, beliau mengangkat kedua tangannya ini sejajar dengan dua pundak beliau. Hadis muttafaqun alaih di sini, ya. Seperti itu. Sejajar. Mau pilih yang mana? Ya mana-mana saja, ya. Tapi karena kita adalah mazhab Syafi'i, maka silakan praktekkan apa yang terdapat dalam mazhab Asy-Syafi'i seperti itu, ya. Allahu Akbar, ya. Dalam mazhab Hambali bagaimana? Memilih mana-mana antara keduanya, ya. Antara keduanya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Nah, hanya saja hadratul muhtaramin rahimakumullah, hanya saja dalam mazhab Hambali, ya, posisi jari jemari ketika takbiratul ihram ini lurus, tegak ke atas. Dalam mazhab Hambali ketika takbir, ya, Allahu Akbar. Dalam mazhab Hambali takbirnya seperti itu. Bagaimana dengan ulama selain Hambali, ya? Kalau dalam pendapat ulama, dalam pendapat mazhab selain mazhab Hambali, ya, ketika takbiratul ihram hendaklah jari ini direnggangkan, jarangan, ya. Jarangan, ya, dan lenturkan. Ya, lenturkan seolah-olah ini ujung-ujung jari menghadap ke arah kiblat seperti itu. Jadi semua harus kiblat, ya. Tapi jangan pelungguda kayak harimau begini. Allahu Akbar. Tidak juga, ya. Direnggangkan saja, lentur begitu. Allah, tidak dirapatkan. Kalau dirapatkan begini, ini mazhabnya Hambali. Kalau Syafi'i ini direnggangkan. Selain Hambali, jari-jarinya direnggangkan. Ini berlaku bagi laki-laki atau perempuan? Sama saja. Mau laki-laki, nina wa mama sama, ya. Allahu Akbar. Seperti itu, ya. Lalu jangan nanti dilihat-lihat tangannya ketika takbir. Urung udah khusus salat, ya. Merhati yang iman ada dua. Bro, pelajaran tengah ini. Allahu Akbar, ya. Tidak mesti begitu. Biasa saja gitu, ya. Biasa. Allahu Akbar, ya. Nah, asalkan tidak dirapatkan seperti ini. Karena inilah mazhabnya Hambali. Sampai niki paham? Karena ada kan yang kita juga banyak seperti ini. Allahu Akbar. Berarti Hambali. Kalau begini lurus dia ke atas dan ini ripat begini, rapat, ya. Kalau Syafi'i selain Hambali Allahu Akbar. Seperti itu, ya. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sekarang ketika takbiratul ihram
dan mengangkat kedua tangan, masalah yang berikutnya ialah embe juluan tetakbir, ampo tengangkat ima, atau tengangkat ima julu baru tetakbir. Nah, ya, jadi kenanta sedun-sedun tetakbir doang. Nah, kalau kita memang mau perdalam fikih itu seperti itu, perinci detail dia. Ya. Lawan perlu, ya. Tangkat si mantap tetakbir. Tangkat imam tujuh baru apa teh? Apa takbir? Bagus, ya. Bagaimana menurut pendapat ulama? Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sebelum kita lanjut, yang ingin memberitahukan kepada kita semua terlebih dahulu, ya. Yang termasuk dalam rukun salat itu ialah takbiratul ihram. Adapun gerakan tangan yang berbeda ini antara mazhab yang satu dan mazhab berikutnya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Yang penting harus takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Nah, lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sekarang ketika kita mengangkat tangan, apakah kita mengangkat tangan terlebih dahulu baru melafazkan kalimat takbir atau seperti apa? Maka di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Pendapat Imam Abu Hanifah atau ulama Hanafiyah, ya, beliau berpendapat ketika kita takbiratul ihram maka hendaklah mengangkat tangan terlebih dahulu. Pada madhab papuk berino, ya. Mengangkat tangan terlebih dahulu baru diikuti dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, ya. Jadi napang juli mah Allahu Akbar, gitu, ya. Allahu Akbar dalam mazhab Hanafi. Jadi apa yang dipraktekkan oleh Bapak Tiang yang tadi itu, nah itu berkesesuaian dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Terus takbir niki nara berpendapat iki terus takbir Allah. Sekarang kita lihat bagaimana pendapat ulama yang lain, ya. Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Makin dulu. Memang selesai, ya. Bagaimana dengan pendapat ulama yang lain? Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Menurut pendapat ulama Syafi'i dan Hambali atau ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, takbiratul ihram dan mengangkat tangan itu harus dilakukan secara bersamaan. Ketika tangan terangkat bersamaan dengan bacaan takbir. Ketika tangan turun selesai dari gerakan mengangkatnya, maka bersamaan dengan selesainya bacaan kalimat takbir. Allahu Akbar. Ia tutuk bar yang ini ungkun imantah, ya. Allahu Akbar. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya, mazhab kita. Jadi antara mengangkat tangan itu dengan lafaz kalimat takbir itu dilakukan secara bersamaan, ya. Sampai niki paham? Paham nggih? Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita takbirnya itu kalau mau praktekkan mazhab Syafi'i silahkan Allahu Akbar, ya, atau atasan dikit Allahu Akbar. Gini sejajar dan daun telinga boleh Allahu Akbar, atau mau sejajarkan dengan bahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti itu, ya. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, setelah kita mengetahui tata cara mengangkat tangan, kapan kita harus mengangkat tangan, bagaimana posisi jari jemari kita ketika mengangkat tangan, lalu datanglah saatnya tangan ini harus diletakkan. Sekarang pertanyaannya, embe tata tolo iman ketika selesai dari mengangkat tangan.
Nah, ini juga para ulama berbeda pendapat. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Perhatikan. Jumhurul ulama, ya. Jumhurul ulama di sini kecuali madhab Malikiyah. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jumhurul ulama kecuali pendapat Imam Maliki atau ulama Malikiyah itu sepakat, ya, bahwa meletakkan tangan itu posisinya adalah dikatakan di sini dalam sebuah hadis an Wa'il bin Hujr annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi. Sahabat yang bernama Wa'il pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika takbir itu mengangkat kedua tangan beliau. Hina dakhala fi sholati kabbara, kemudian bertakbir, thumma iltahaqa bi thawbihi, ya, kemudian ditutup dengan baju beliau. Karena mungkin kayak jubah-jubah itu kan besar tangannya, ya, begitu, ya. Karena ini mengangkat begini, mungkin ditutup seperti ini lagi, ya. Thumma wada'a yadihil yumna 'ala al-yusra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau, ya. Ini dia hadis yang umum, ya. Meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri. Jadi dulu kiri di atas, kanan di atas, ya, kanan yang di atas. Sekarang pertanyaan berikutnya, beta posisi ini. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Hanafi dan Hambali, ya, posisi telapak tangan ini berada di atas telapak tangan kanan. Perut telapak tangan kanan ini berada di punggung telapak tangan kiri, ya. Begini posisinya, ya. Hanya saja Hanafi itu harus mempertemukan antara ibu jari dengan kelingking, seolah-olah membuat lingkaran. Allahu Akbar, ya. Atau bisa di pergelangan begini, ya. Tidak dengan Hambali. Kalau Hambali tidak, lebih menaruh seperti ini, ya. Kalau Hanafi membuat lingkaran, mempertemukan antara kelingking dengan jempol, ya. Begitu. Sampai sini paham? Nah, bagaimana dengan Syafi'i? Mazhab Syafi'i, ya, beliau meletakkan telapak tangan, meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Itu persisnya di pergelangan atau sekitar pergelangan, ya, sekitar pergelangan, tanpa membuat lingkaran, ya, begini. Nah, ini pergelangan, ya, cari pergelangan di sini, gitu. Persisnya seperti ini. Kemudian dia ada indang-indang malak iman dalun. Allahu Akbar. Ukur atau apa ngene ongkona, ya. Udah biasa-biasa saja begitu, ya. Namun tak terbiasa kan dia tak perlu kita iman tengene ongkona kan. Lumparani dia meredewi Kuan In sini dalun. Ya gitu, ya. Santai aja. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ulama selain pendapat ulama Maliki sepakat, ya, sepakat itu menaruh tangan kanan di atas tangan yang kiri, kecuali Maliki tadi, ya, kecuali Maliki. Sekarang pertanyaannya, setelah kita menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, embe tahu tanolok, ya. Nah, ini dia sekarang. Embe tahu tanolok, ya. Nah, pendapat mazhab Hambali dan Hanafi itu memilih untuk diletakkan, ya, di bawah pusat, di bawah pusat, ya. Bawah pusat begini, ya.
Bawah pusat. Kalau Syafi'i bagaimana? Syafi'i memilih untuk menaruh kedua tangan ini di bawah dada, di atas perut. Ya. Dua pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, ya. Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Ada yang pertama mengatakan di bawah dada, di atas perut, persis di tengah-tengah. Namun ada pendapat yang berikutnya yang menyimpulkan di bawah dada, di atas perut, akan tetapi agak miring ke kiri, mengambil posisi tempat yang paling inti dalam diri manusia, itu hati. Begini, ya. Nah, kalau yang praktikan kurang lebih begini, ya. Nih, Allah, ini kita bicara Syafi'i dulu ya. Syafi'i, Allah, ingat tangan-tangan ini jari-jari direnggangkan, jari direnggangkan. Allahu Akbar. Satu. Ada yang mengambil ada pendapat yang kedua agak geser ke kiri. Allahu Akbar. Letak hati di sini. Ya. Ya. Allahu Akbar. Agak ke kiri. Tetap posisinya di bawah dada, di atas perut. Beda deh. Nih sila kok lihat dada nih. Ya. Ini perut. Ya. Di antaranya itu ini. Allahu Akbar. Sampai sini paham? Ingat, antara kelingking dan ibu jarinya tidak dipertemukan atau tidak membuat lingkaran, tidak begini. Karena ini mazhabnya Hanafi, ya. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, ya. Kalau mazhab Hanafi bagaimana? Ya, mazhab Hanafi Hambali Allahu Akbar. Di bawah sini, dan dia bawa lalu, keren lu dengan lu. Allahu Akbar di bawah perut. Makanya lesauin macam mengkon dengan Allahu Akbar. Begini, telapak tangan di atas telapak tangan yang kiri. Sampai sini paham? Mbebe melenda kodu, silahkan, ya. Lalu bagaimana mazhab Maliki? Kalau mazhab Maliki, dia hanya mengangkat tangan, hanya saja tidak memposisikan tangan, tidak menggenggam tangan atau tidak menaruh tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Ngombe yang kuna, selesai takbir Allahu Akbar, lepasnya gimana? Tetapi lepasnya ini enggak kayak robot keras kayak gini, tidak. Biasa lentur, ya. Allahu Akbar biasa. Dia dak kencang awak dah. Allah, dulu sekali terserah juga aku cara Maliki, misalkan belum goda milih salat cara Maliki. Allahu Akbar. Dula ini robot arane sing ini, ya, tidak mengeraskan atau tidak mendorong orang di depan. Allahu Akbar, tidak, ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka sekarang yang selama ini praktik salatnya tidak ada dari yang 4 tadi itu, maka segera rubah cara salatnya. Kadang-kadang ada yang kita lihat Allahu Akbar, enggak ada yang dorong-dorong kayak gini tuh. Ya, atau misalkan apa? Allahu Akbar. Ada kayak gitu? Sang nara jaga nah, ya. Lagun ini sama lengaku. Anak kejerak orang kunta. Orang nongkon. Ya, lawan bahasa harusnya nenten ngeno angkun tah, ya. Allahu Akbar. Kalau enggak di sini agak ke kiri sedikit. Ini menurut mazhab Syafi'i, ya. Mengangkat tangan, yang ulangi secara sempurna. Allah, satu, sejajar dengan pundak atau bahu, dengan merenggangkan jari, ya. Lemas, enggak keras kayak gini, atau tidak mencakar begini, tidak. Tapi biasa Allah, ya, agak menunduk biar menghadap kiblat jari-jarinya. Allahu Akbar. Atau memilih cara yang kedua lebih atas. Allahu Akbar. Karang besi dakap di teneke bau, besi dakap di kirian sekedi bau, ya. Tetapi mayoritas mazhab Syafi'i lebih memilih ke yang agak condong ke kiri,
Sampai di sini paham nggih? Nah, selain dari yang ini tidak ada mengangkat tangan azan dulu. Lanjut hadrat al-muhtaram bin rahimakumullah, ya. Jadi kesimpulan gerakan takbir sebagaimana yang kita telah dengarkan bersama. Pertama itu harus mengangkat kedua tangan, ya. Mengangkat kedua tangan. Ini jumhurul ulama sepakat mengangkat kedua tangan. Hanya saja batasannya berbeda. Ada yang sebahu, ada yang setelinga. Nah, lebih kurang lekan bahu atau lebih lekan telinga, ini nara. Lebih kurang lekan bahu atau lebih atas lekan telinga, ini nara. Misalkan kurang lekan bahu, Allahu Akbar, sampai kayang, Allahu Akbar, tidak ada. Atau lebihan lekan telinga, Allahu Akbar, mana sinanggot, ini nara endah, ya. Jarina batasan paling bawah sejajar dengan bahu, batasan paling atas sejajar dengan telinga. Allah atau Allahu Akbar, ya. Nah, lanjut posisi jari-jari tadi sudah, tolong diperhatikan. Kalau dalam mazhab Maliki itu dalam mazhab Hambali itu harus dirapatkan dengan semua jari menghadap ke atas, Allahu Akbar, ya. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, jari-jari harus direnggangkan, ya. Jangan dikeraskan dan agak lentur sehingga jari-jari ini ikut menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Jangan terlalu renggang begini, ya, biasa saja. Allahu Akbar. Atau jangan mencakar begini, tidak juga, enggak ada diajarkan kayak gini. Ini sholat kok kayak orang mau kelahi gitu, ya. Allahu Akbar, tidak ada. Jadi biasa saja lentur Allah, ya, seperti itu. Lalu meletakkan tangan setelah takbiratul ihram, ya, tadi sudah kita bahas. Pada umumnya semua ulama sepakat kecuali mazhab Maliki, ya, itu menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Hanya saja ada yang memilih telapak tangan ketemu punggung telapak tangan, ada yang memilih di pergelangan tangan, ya. Nah, lebih daripada ini enggak ada. Misalkan ada yang takbir lalu meletakkan tangan kurang dari telapak tangan, menaruhnya di ujung jari, misalkan Allahu Akbar, tidak ada. Atau mempertemukan jari, Allahu Akbar, tidak ada. Atau melebihi daripada pergelangan, Allahu Akbar. Ini Bapak Bro, bahasana mazhab kedinginan, mazhab terian ini, ya. Lagu-lagu tiang jadi pas ini mazhab proyek. Bahan mandor kita proyekkan, ya kan? Biasanya ukur mandor kan, sehingga kita proyek nih ukuran. Nah, tidak ada juga yang seperti itu. Nah, justru yang seperti ini menaruh telapak tangan di siku, ini salah satu cara yang dilarang oleh Rasulullah yang seperti ini. Enggak disenangin, ya. Sehingga ukurin, enggak ada yang begini, enggak boleh. Ya, atau besi dakap ini enggak ada, ya. Jadi paling jauhnya adalah ini, tangan ini, ya. Nah, sampai siku enggak diperbolehkan. Sampai ini paham? Nah, dalam mazhab Syafi'i ada dua, menaruh di bawah dada di atas perut, ya, atau lebih mencondongkan ke arah sebelah kiri seperti ini. Dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Maliki bagaimana? Dengan meletakkan, ya, seperti ini, Allahu Akbar. Sudah selesai dengan tanpa dikeraskan. Udah baca iftitah terus sampai menjelang ruku, ya. Nah, dalam mazhab Maliki sendiri itu ada dua pendapat hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ada yang memilih untuk ditegakkan seperti ini lepas,
dan ada yang memilih ditaruh di atas dada. Mana dada? Sudah kok kelihatan ini dada, ya. Allahu Akbar. Ya. Dan bagi perempuan dianjurkan seperti itu. Bagi perempuan dalam mazhab Hanafi dan Maliki lebih dianjurkan seperti ini. Kenapa? Biar lebih aman. Ya, biar lebih aman, biar terjaga, terkendali sesuatu yang harus dijaga itu. Ya, lama-lama dilarang dijaga, jadi santai saja mau beginikah, nggak masalah. Tapi kalau perempuan karena ada sesuatu yang dijaga, maka cari yang lebih amannya. Ya, Allahu Akbar. Ya, seperti ini. Tapi kalau mau begini juga tidak masalah. Ya, kalau begini juga tidak masalah. Ya. Sampai ini paham? Paham ke? Nah, baru yang terakhir hadratul muhtaramin rahimakumullah, pandangan wajah. Kemana pandangan wajah kita ketika takbiratul ihram? Ya, selesai takbiratul ihram, maka dalam sebuah hadis dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata lam yanzur illa ila maudhi' sujudihi. Ya, Rasulullah ketika salat itu setelah bertakbir tidak pernah mengarahkan wajahnya ini ke selain tempat sujud beliau, illa ila maudhi'i sujudihi, kecuali beliau mengarahkan wajahnya itu ke tempat sujud. Jadi mbe papa sujud teino tono te kita. Dende te kita nain batur. Kayak kalau kan ini bedang nanya kita, ya. Kukurana belo-belo. Nah, enggak boleh lihat yang lain. Ya, apalagi lihat depan. Gitana jadi makmum di saf kedua, gitana das di saf pertama bertulisan kelembina terus ya kan. Ada gambar-gambar macam-macam begitu. Yang ka makruh tengadu pakaian sih bertulis-tulis bergambar-gambar salat ante dende. Napi arana dende mempengaruhi kekhusyuan orang salat yang ada di belakang kita begitu ya. Jadi mbete kita tempat sujud, jangan lihat yang lain. Lihat ke kiri tidak boleh, lihat ke kanan tidak boleh. Fokus kepada lihat yang tempat sujud begitu. Sampai niki paham? Nah, selesai sudah pembahasan terkait dengan takbiratul ihram. Mulai dari lafaz sampai posisi tangan ketika selesai mengangkat kedua tangan. Ya. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada rukun salat yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, yaitu qiraatul Fatihah. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam.